Oke, halo orang-orang. Kita ngehamtam lagi, ngebahas HAM bersama tamu. Tamu saya hari ini anaknya Presiden Republik Indonesia yang bukan anaknya tapi presidennya yang keempat. Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Mbak Anita Wahid, anak nomor 3 dari Gus Dur. Gus Dur itu presiden paling singkat ya? Iya. Paling singkat, tapi dia kalau buat saya nih teman-teman singkat tapi cukup dan sangat signifikan untuk urusan hak asasi manusia, betul ya? Setuju. Yang bikin pengadilan HAM, ngesahin undang-undang pengadilan HAM itu Gus Dur. Dan yang menarik buat saya Gus Dur itu nyeleneh. Orang ikut ICMI, dia nggak ikut ICMI. Tapi adu balap. Partisipasi kontribusinya signifikan meskipun dia nggak di ICMI. Ada banyak kenang-kenangan lah Gus Dur buat kita semua. Nah, salah satunya kenang-kenangannya itu Mbak, boleh nggak sih kalau anak tuh dibilang kenang-kenangan buat masyarakat, boleh lah ya? Kenang-kenangan, souvenir gitu maksudnya. Bukan souvenir, lebih dari souvenir gitu. Ada Mbak Anita Wahid yang punya banyak gawe hari ini soal sosmed. Jadi kita akan dengar edukasi dari Mbak Anita soal sosmed yang hari-hari ini makin hari makin jadi ranah bertarungnya orang pada beli mesin, beli suara, beli buzzer, apa segala macam lah istilahnya, nanti kita dengar dari Mbak Anita. Tapi sebelum kita lanjutkan, Mbak Anita bawa Sale, pisang dari Bogor. Sale dari Bogor. Dia dikasih 5 kilo, 1 kilo didedikasikan buat kalian yang nonton, tapi secara virtual aja makannya. Kalau kita sekarang offline bingung juga ngabisinnya banyak begini ya kan. Oke. Dari yang umum dulu. Mbak Anita rasanya gimana sama sosmed? Oke, jadi kan sosmed beda banget kan sekarang. Kalau kita ngomongin informasi itu zaman dulu kita tuh cuman konsumen informasi aja gitu. Dulu kita cuma terima ya. Cuma nerima, tapi kita tahu siapa yang produsernya siapa, kita tahu. TV, radio, majalah, koran segala macam. Kalau ada apa-apa kita tahu mesti kemana perginya. Kita tahu kantornya di mana, jurnalisnya siapa yang bikin dan segala macam. Tapi begitu sosial media jadi booming, semua orang bisa jadi produser, sekaligus distributor, sekaligus konsumen. Jadi nggak cuma baca, tapi juga sebenarnya bikin. Iya, gitu. Dan nyebarin. Nah, ya tentu saja teknologi digital yang luar biasa cepat itu akhirnya membuat banyak sekali hal-hal yang tadinya mungkin penyebarannya, kalau misalnya kita ngomongin hoax aja gitu ya. Hoax itu dari dulu juga ada, tapi mungkin nyebarnya nggak cepat gitu, dari mulut ke mulut gitu kan. Paling dulu gosip gitu. Tapi sekarang jadi cepat banget hitungannya, hitungan jam. Itu bisa langsung dapetin berapa juta viewer gitu hanya dalam beberapa jam aja. Itu cuman baru hoax aja. Tapi kalau kita ngomongin kondisi sekarang sosial media lalu kita kaitin dengan kondisi demokrasi misalnya, itu mengkhawatirkan banget karena ruang-ruang demokrasi kita sebenarnya lagi mulai ditutup gitu. Dan ditutupnya signifikan banget melalui penggunaan sosial media. Kalau kita ngomongin ada yang namanya information operations gitu ya, operasi informasi. Itu apa tuh? Operasi informasi itu adalah operasi yang dijalankan oleh pihak-pihak tertentu yang punya tujuan tertentu. Nah, tujuannya bisa macam-macam gitu, tergantung dia maunya apa. Misalnya dia pengen untuk orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu punya image yang bagus, terus audiens jadi empatinya terbangun gitu, maka dia akan menggunakan strategi tertentu yang berbeda. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk membungkam orang-orang atau kelompok-kelompok yang beda sama dia, akan pakai strategi. Bisa juga. Itu operation juga? Ya, operation information juga. Nah, si operasi ini mainannya tuh di informasi. Jadi informasi, narasi, berita diutak-atik. Gimana caranya supaya menimbulkan emosi tertentu di yang baca. Ini artinya yang bisa operasi ini siapapun bisa? Siapapun bisa. Nggak harus negara, swasta pun bisa? Bisa, gitu. Asal punya duit yang cukup banyak, karena biasanya butuh masif. Artinya, duit itu dipakai untuk apa aja tuh Mbak Anita? Untuk bayar yang bikin narasi. Untuk bayar yang bikin konten, biasanya tuh ada level-levelnya gitu ya.
key opinion leadernya ada berapa orang, lalu kemudian dia akan menyebarkan ke beberapa titik ini nyebarin ke yang lain. Belum lagi kalau misalnya mereka butuh untuk amplifikasi narasi-narasi tertentu, biasanya butuh bot, itu beli. Gitu. Atau pasukan yang memang orangnya ada, akunnya ada, nanti mereka yang ngedrill lagi. Ngedrill. Atau pasukannya itu ada yang spesifik, tugasnya adalah untuk ngetrol. Ngetrol itu apa? Ngetrol itu adalah kayak Bang Haris sih trollnya banyak gitu. Itu adalah akun-akun yang khusus khusus ngikutin kayak orang-orang kayak Bang Haris gitu. Jadi ngomong apapun langsung diserang sama mereka gitu. Tapi nyerangnya itu biasanya nggak untuk ngajak adu diskusi, adu argumen, tapi ngata-ngatain, jelek-jelekin. Personal. Dan kadang-kadang di mereka itu tugasnya salah satunya adalah munculin hal-hal yang zaman dahulu mungkin Bang Haris pernah ngomong. Terus dibuka konteksnya lagi. Beda, dipakai ke sekarang. Betul, gitu. Pokoknya apapun yang bisa dipakai buat nyerang. Itu ngetrol tuh. Ngetrol. Terus ada lagi gitu yang butuh duit juga, misalnya adalah media manipulation. Media manipulation itu ada gini, gue balik lagi dulu dikit ya. Tadi kan information operations tuh. Sebenarnya dia itu adalah hanya satu bagian kecil saja dari yang namanya computational propaganda. Propaganda terkomputasi, artinya dia akan pakai apapun yang ada di dalam algoritma sosial media, big data, dan segala macam fitur-fitur yang ada di sosial media untuk ngedapetin satu agenda tertentu. Oh, dibelanjain tuh dari ada yang di cloud semua, diambil-ambilin, nanti dia dapat bahan, dia konstruksikan. Betul. Nah, dia nih strateginya ada dua sebenarnya. Yang satu itu adalah strategi untuk amplifikasi narasi. Jadi satu narasi tertentu dikencengin, digedein supaya seakan-akan itu adalah suara publik yang mainstream, yang dominan. Rame nih di sosmed. Padahal sih sebetulnya ya segelintir aja. Segelintir aja. Bahkan kadang-kadang isinya yang paling banyak bot. Robot, akun-akun robot, tapi dibikin mereka rame banget seakan-akan jadinya publik itu menyetujui satu kebijakan publik misalnya. Nah, ini nih yang sebenarnya bahaya si bot ini. Kelihatannya kayak sepele gitu, kayak ya udahlah akun robot udah cuekin aja gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa membuat satu narasi tertentu volumenya gede, itu bisa dipakai buat justifikasi sama entah pendukung ataupun penolak kebijakan publik untuk bilang, tuh kan rakyat setuju sama kita. Artinya yang kayak begitu itu pasti punya target ya, punya goal yang dicari ya. Punya goal semuanya. Nah itu pakai bot, terus kemudian bisa juga pakai hoax, itu sering banget dipakai buat amplifikasi narasi. Terus pakai fitnah ya kayak model Talibanismenya KPK kemarin gitu ya. Terus ada lagi media manipulation. Kalau media manipulation ini nih ada dua macam. Yang pertama adalah hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat buat masyarakat, tapi penting untuk dinaikin sebagai narasi utama. Nah, gimana caranya dibikin supaya dia trending supaya dinaik, akhirnya mau nggak mau media tuh ngambil itu untuk memberitakan. Gitu ya. Jadi media dimanipulasi supaya memberitakan. Ada lagi model lainnya adalah bikin media website media seakan-akan dia media valid, tapi isi beritanya sebenarnya propaganda semua. Bukan media, itu media manipulation. Aku baru nemuin nih satu metode barusan aja terjadi. Jadi tanggal 25 Mei yang lalu, itu kan pada saat KPK dan BKN dan berbagai lembaga yang ngumpul bareng ngurusin TWK itu, mereka kumpul tuh pertama kalinya untuk nentuin ini 51 orang dan 24 ini mau diapain. Ternyata di hari yang sama, banyak orang yang nerima pesan di WhatsApp dari nomor yang tidak diketahui. Isinya adalah mempropagandakan bahwa tes TWK itu valid. Gitu. Kok gue nggak dapet ya? Nggak masuk di antara orang-orang yang perlu dipropagandakan, alias wasted, sia-sia kali. Gitu. Itu ada metode-metodenya kayak gitu. Terus itu yang amplifikasi ya. Nah, ada lagi yang modelnya serangan. Itu ke WhatsApp ya? Ke WhatsApp yang tadi. Iya, tapi itu bukan di Twitter, di Instagram bukan ya? Di Instagram yang apa yang tadi yang tanggal 25 itu? Enggak. WhatsApp. WhatsApp ini justru yang sebelumnya nggak pernah muncul loh. Sekarang dipakai. Gitu. Sekarang dipakai. Kan sebenarnya itu pelanggaran privasi ya kalau WhatsApp, karena WhatsApp spam harus spam. Iya. Gitu. Terus udah gitu sekarang kalau ngomongin serangan, nah ini banyak lagi modelnya. Ada dari yang information operations tadi, terus pakai hoax jelas, pakai troll dan bot juga. Terus ada lagi pakai hijacking akun.
Gitu kayak Ngambil alih akunnya ambil orang. alih. Nah, kalau ambil alih akun itu kan kadang-kadang kita mikirnya adalah ya nggak apa-apa lah, suka-suka dia, di WhatsApp gua nggak ada apa-apaan kok yang sensitif gitu. Tapi sebenarnya bahaya bukan cuma itu. Yang bahaya adalah kalau abis itu si akun ini dipakai buat nyebarin informasi-informasi tertentu yang provokatif. Kayak di Pontianak kemarin. Betul. Pas Dandi Laksono dan kawan-kawan publis filmnya, Iya. Endgame, ada temen di Pontianak ya, yang akunnya diambil alih, terus dibilang mau ngebom. Betul. Nah, ini sebenarnya udah lama loh. Aku tuh pertama kali ngelihat ini itu di masa riot Mei 2019. Itu ada 2019? Oke. Pasca RDK. pasca Pilpres ya, pas Iya. masa-masa MK itu. Iya. Nah, itu ada dua pesan kayak gitu yang aku tangkap. Terus pada saat demo melawan RUU revisi Undang-Undang KUHP, revisi KUHP. Oke. Itu ada mahasiswa 2 orang di Bandung yang mereka nggak sadar WhatsApp-nya diretas. Dari WhatsApp mereka keluar ajakan yang pertama adalah bikin bom untuk merusuh. Yang satu lagi malah ngajakin untuk geruduk rumah Kapolri dan menggal palanya Kapolri. Gitu. Terus abis itu tentu saja kita tahu kasus Raffio Patra. Raffio, betul. Ya, dan terakhir ya itu yang kemarin. Iya, di Pontianak. Betul. Nah, jadi yang mengerikan kan seakan-akan kita memang punya niat untuk mau melakukan tindakan pidana gitu. Jadinya mereka punya, siapapun lah gitu ya, punya justifikasi untuk menangkap kita gitu, atau si penegak hukum punya justifikasi buat menangkap kita. Mbak Anita ini kan banyak nih tadi tuh ya. Kalau operation itu ada sektor-sektor yang harus dikerjakan banyak. Dari awal Mbak Anita bilang ini orang yang punya duit. Yep. Jadi yang bisa mengerjakan ini orang yang punya duit, orang yang punya alat, atau Mungkin ya. bisa menggunakan alat juga ya. Butuh alat nggak tuh dia? Alat-alat yang mungkin aplikasi khusus, atau dia bisa dapat informasi-informasi yang nggak ada di masyarakat nih, bisa dapat dia. Bisa, sangat mungkin, terutama kalau misalnya mau mata-matain ya, kita ngapain aja, itu bisa pakai spyware. Yang paling canggih sejauh ini kan Pegasus ya, bikinan Israel gitu. Itu bisa aja, tapi aku nggak tahu deh, emang ada yang punya ya di Indonesia ya? Konon katanya gosip-gosipnya ada, tapi nggak tahu bagaimana. Ya, kalau di verifikasinya. obrolan-obrolan katanya ada yang punya gitu. Tapi sekarang yang saya mau tanya tuh begini, ini yang menggunakan sarana sosial media untuk menciptakan fitnah, intinya melakukan operasi dengan tujuan tertentu, lalu membangkitkan emosi orang, menggunakan data-data atau informasi-informasi tertentu. Ini kan artinya bukan orang sembarangan ya. Artinya bukan orang awam ya. Orang awam bisa, tapi orang awam bisa selama ngelontorin uang aja dan berpikir pokoknya beres ya, kerjain ya, mungkin masih bisa. Artinya dia punya waktu, dia punya teman, ada pembagian peran, bisa lakukan itu ya. Bisa. Oke. Nah sekarang sebaliknya, kan sosial media nggak seharam itu kan? Enggak. Artinya kan kehidupan kita sekarang pindah nih ke sosial media. Betul. Bagi sebagian orang. Betul. Demo nggak sebanyak dulu, tapi trending tuh di sosial media bisa ada 20-30 setiap hari. Artinya banyak orang yang menaruh trennya atau menaruh pertarungannya memang di sosial media. Betul. Dan itu biasanya kadang-kadang orang yang lucu-lucu. Artinya innocent, lugu. Artinya di sisi yang lain sebenarnya sosial media ini oke dong. Oke banget. Bahkan kalau kita ngomongin berdemokrasi, sosial media bisa jadi sesuatu yang mendukung ya proses demokratisasi. Kan dia nyediain kita platform-platform supaya kita bisa melakukan pengawasan misalnya. Iya. Ya, akuntabilitas jadi ada. Kita bisa jadinya ngikutin tuh gitu rapat dengar pendapat di DPR pada saat pembuatan kebijakan publik. Kalau nggak ditutupin maksudnya ya. Iya. Kita bisa lihat gitu proses-proses segala macam yang berhubungan dengan politik. Kita bisa galang kampanye dan segala macam. Kita bisa bikin edukasi politik. Berbagi informasi gitu. Banyak sebenarnya gitu. Tapi kan juga di saat yang sama memang akhirnya jadi rentan ya dipakai. Nah sekarang titik tengahnya gimana nih? Titik tengahnya adalah sebenarnya pertama ini.
permasalahan terbesar kenapa banyak sekali orang akhirnya kemakan sama berbagai macam operasi informasi tadi gitu, dan berbagai macam cara-cara penggunaan computational propaganda adalah karena mereka tidak menyadari bahwa itu memang dipergunakan untuk mempengaruhi emosi mereka, untuk memanipulasi bahkan. Alam bawah sadar ya? Alam bawah sadar, karena pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu ya dikasihnya informasi-informasinya. Pada saat sudah termanipulasi emosinya, lama-lama mereka akan dimanipulasi cara berpikirnya. Oke. Abis itu perilakunya. Itu tahapannya ya? Tahapannya. Abis itu perilakunya. Abis itu tindakannya. Jadi makanya orang yang kalau udah sampai ikutan marah-marah, ngehina-hina, ngedoxing bahkan, itu adalah orang-orang yang udah di tahap kejejelan informasinya itu terlalu banyak, informasi udah satu arahnya. addicted ya? Iya. Udah ketagihan gitu ya? Nah ini biasanya adalah orang-orang yang mudah banget terjebak dalam polarisasi. Oke. Gitu. Nah sekarang kalau dalam situasi seperti ini, serangannya tuh gimana? Jadi serangan, kan kemarin tempatnya Mbak Anita kan bikin diskusi kan, shrinking space on internet. Yep. Jadi apa bahasa Indonesianya? Mengecilnya ruangan, penyempitan ruang warga. Terutama di zona digital, gitu. Nah itu polarisasinya gimana tuh semua tuh serangan-serangan itu, doxing iya, terus hijacking akun iya, ambil alih akun, terus food bombing, oh yang dipesenin Gojek, dipesenin macam-macam, terus undang-undang ITE itu adalah sarana attacking juga gitu. Oke, oh dipidanain. Terus apalagi ya serangan-serangan doxing, food bombing persekusi, ya? Gak ada cyberbullying. Money bombing nggak ada? Berharapnya begitu sih sebenarnya, cuma nggak ada ya sejauh ini memberikan itu. Jangan ngasih ide. Tiba-tiba ada transaksi gila-gilaan di rekening kita, itu dijadiin masalah gitu kan. Tapi pasti udah dipikirin lah itu. Tapi sekarang nggak kok, bank kan sekarang juga nanya kan, kalau duit ada yang mau ngirim, si pemilik rekening ditanya, lu mau terima duit segini nggak? Iya, betul. Gitu. Itu. Bank lebih siap lah, Bang. Nah, itu serangan-serangan. Nah, tadi kan udah nyebut-nyebut ya soal polarisasi. Iya. Jadi ya kita mau nggak mau ngelihat lah gitu bahwa memang proses polarisasi ini juga nggak sebentar gitu ya. Dari sejak awal 2004 presidential election 2014, terus masuk ke pilkada DKI 2016, 2017, terus sampai ke 2019 masuk ke masa kampanye tuh sebenarnya pada saat itu polarisasinya sudah terkristal. Dan ini nggak jelas sebenarnya ini polarisasi apa, apakah politik, apakah ideologi, apakah kecampur-campur gitu. Iya. Tapi yang jelas gini, kalau ngelihat peta polarisasi saat itu masa kampanye, sebenarnya banyak orang yang nggak sadar kalau mereka itu sudah terjebak di dalam polarisasi, ada yang terjadi sama mereka. Yang itu penjelasannya gimana tuh? Penjelasannya gini, jadi kalau orang ada di dalam satu grup terpolarisasi, mereka tuh biasanya nggak mau main sama yang lain. Maunya udah sama situ aja ya. Unfriending gitu, unfollow dan segala macam. Bangga lagi, gue unfriend aja, gue unfollow aja. Di screenshot. Akhirnya, masalahnya adalah algoritma sosial media itu kan membuat kita akhirnya hanya bisa menerima informasi sesuai yang kita suka. Iya, praktek kita itu dibaca dan disampaikan lagi seperti yang kita suka itu. Betul. Jadi kalau misalnya pernah nge-like siapa, misalnya Prabowo, Jokowi, itu direkam semua sama algoritma. Kalau pernah nge-like Jokowi, abis itu semua informasi yang masuk yang didahulukan di sosial media itu adalah yang bagus-bagus soal Jokowi dan yang jelek-jelek soal Prabowo. Iya. Kalau suka Prabowo, kebalikannya. Sebaliknya gitu. Yang bingung sekarang mereka tiba-tiba Prabowo satu kabinet sama Jokowi. Itu dia gitu. Tapi masalahnya itu terjadi ketika polarisasinya udah sedemikian kuat. Karena kalau udah sedemikian kuat, akhirnya ada hal yang terjadi ini nih yang mereka nggak sadar. Kayak misalnya gini, masing-masing kelompok itu berpikir bahwa semua hal yang mereka lakukan dan dia lakukan sama kelompoknya itu didorong dan dimotivasi oleh kecintaan mereka terhadap bangsa. Tapi mereka ngelihat bahwa semua hal yang dilakukan oleh kelompok sebelah itu adalah tindakan-tindakan yang dimotivasi oleh kebencian mereka terhadap kita. Oke. Jadi dalam polarisasi konteksnya itu cuma ada us versus them. Kita lawan mereka, udah nggak ada yang lainnya. Jadi cuma dua kelompok aja yang terlihat. Kelompok lain nggak ada. Kayak aku misalnya
aku menolak masuk ke dalam kelompok polarisasi. Aku nggak dukung siapa-siapa gitu, nggak urusan maksudnya, bukan nggak dukung siapa-siapa. Nah, buat mereka itu nggak mungkin gitu, nggak kelihatan nih orang-orang kayak gini. Terus selain itu di dalam kelompok polarisasi ini yang terjadi juga adalah semuanya dilihat dari kacamata tribal. Yang bagus-bagus dari kelompok sendiri kelihatan banget, yang yang jelek-jelek dari kelompok sebelah itu kelihatan sangat jelas. Iya. Lalu yang lainnya juga adalah terjadi setiap ketidakadilan yang disebabkan oleh kelompok sendiri itu nggak kelihatan. Oke. Sementara ketidakadilan yang dilakukan oleh kelompok sebelah itu sangat jelas. Kalau tidak ada, itu dicari-cari supaya ada. Kalau saya sering ketemu gini nih, Mbak Anita. Giliran kelompoknya jadi korban, gede tuh. Itu ada lagi namanya. Kalau nanti kelompok lain atau di luar mereka yang jadi korban, tutup mata semuanya. Itu ada yang namanya sesuatu lagi yang terjadi juga di polarisasi. Itu apa namanya? Namanya adalah competitive victimhood. Oke, bener-bener. Berlomba-lomba dalam menjadi korban. Iya. Nah, kesannya Indonesia kagak ada dulu, ya kan? Gue juga bingung. Gitu, sementara korban-korban yang real gitu ya, orang-orang yang diusir karena tanahnya mau dipakai buat pabrik itu mereka nggak peduli amat gitu sama orang-orang kayak gitu-gitu, nggak kelihatan di radarnya mereka. Competitive victimhood. Oke. Boleh tuh yuk dibikinin posternya. Nah itu ada begitu-begitunya ya? Ada begitu-begitu. Yang terjadi juga di kelompok ini adalah ya namanya dehumanisasi. Ngelihat orang kelompok lain itu udah bukan manusia lagi. Iblis, setan, orang jahat. Iya. Jadi karena mereka merasa korban, mereka berhak untuk jahatin si kelompok lain. Makanya terus kalau misalnya ada apa-apa yang berbeda, mereka kejam gitu ya. Tapi kalau misalnya diingetin gitu, tapi kan mereka justifikasinya adalah, iya kan kami korbannya mereka. Tapi kalau diingetin, kamu bukannya juga jahat ya sama mereka? Iya, tapi mereka lebih jahat. Jadi kami lebih berhak untuk jahat gitu. Balap-balapan jadinya. Balap-balapan. Gitu. Nah, masalahnya adalah kalau orang udah ada di dalam kelompok polarisasi ini, mereka itu berpikirnya udah nggak lagi pakai nalar. Iya. Mereka ngelihatnya, nerima informasi itu benar-benar berdasarkan ini informasinya sesuai nggak sama apa yang saya dan kelompok saya percayai. Kalau sesuai, pasti valid informasinya. Udah nggak perlu dicek lagi. Tapi kalau tidak sesuai, pasti hoax. Gitu. Jadi, ayo kita cari nih bantahannya. Dan pikiran dan perasaan itu dimanifestasikan ke dalam toples sosial media tadi itu. Betul, makanya isinya ujaran kadang-kadang kan orang, ya lu benci oke lah, lu sakit hati oke lah. Tapi kan ada jarak dengan si ekspresi. Nah ini apa yang dia 100% rasakan, dituangin plek-plekan ke dalam sosmed itu ya. Betul. Nah sekarang saya mau diskusi soal tech community, komunitas teknologi. Si pemilik aplikasi, perusahaan aplikasi, pengelola. Cukup nggak sih? Saya kadang-kadang pengen gitu maki-maki Mark Zuckerberg gitu. Lo ngambil duit banyak, lo data gua lo jual gitu kadang-kadang. Aduh, kalau itu sih kayaknya pembicaraannya nggak bakal kelar-kelar deh. Tapi apa yang kita perlu tahu buat teman-teman yang nonton ini? Yang punya sosmed lah. Oke. Ya, let's say mereka kan meskipun bisnis ya, mereka nggak bisa dibilang private sector gitu aja. Betul. Mereka penyedia aplikasi buat publik. Maka kita harus kasih tahu kan ke teman-teman nih. Ya singkat aja kira-kira apa yang kita harus hati-hati dengan penyedia aplikasi. Kemarin kita berapa lalu diskusi soal pinjol. Yeah. Pinjol itu yang boleh cuman cemilan, kamera, speaker, ya, sama lokasi. Oh, oke. Di luar itu kita nggak boleh yes. Ya, oke. Nah, cuma kita kan kadang mau buru-buru yes. Iya, nggak perhatiin. Nggak nyari 15 juta supaya cair buruan kan? Gitu kira-kira. Kadang-kadang begitu. Nah, padahal itu cuma boleh cemilan, kamera, speaker, sama lokasi. Oke, yang paling mendasar ya soal sosial media. Kita kalau daftar di satu akun sosial media, bikin akun sosial media, bayar nggak? Enggak. Gratis. Padahal kan bisnis. Kok kita gratis? Iya, diambil data kita. Tuh. Dia Jadi jual. kalau kita pakai sesuatu yang gratis, biasanya Ada kita barternya. produknya. Gitu. Kita itu penggunanya itu adalah produknya. Nah, produknya produk apa? Jadi siapa kliennya? Kliennya adalah yang mau mempergunakan data kita. Oke. Baik untuk marketing
jasa, produk ataupun entah marketing apapun lainnya gitu ya, kayak si Cambridge Analytica misalnya. Itu untuk kebutuhan politik, pemenangan pemilu. Gitu. Jadi teman-teman sebaiknya memang benar-benar wanti-wanti ketika pakai sosmed sadari bahwa kita itu produk. Jadi supaya kita nggak dijadikan produk dengan data kita, benar-benar perhatiin algoritmanya seperti apa sosial medianya. Kalau saya biasanya jelas data yang tertera itu di dalam sosial media sangat minim. Di dalam setiap sosial media ada fitur-fitur. Misalnya ada fitur kamera, fitur apa segala macam. Kalau saya nggak butuh, saya matiin. Kayak misalnya gini, siapa yang suka main Instagram? Pada saat posting foto di Instagram, fotonya ngambilnya pakai kameranya Instagram atau pakai kamera HP? Kalau misalnya pakai kamera HP, berarti kamera Instagramnya sebenarnya nggak perlu kan? Matiin aja. Gitu. Sehingga nggak perlu ada akses dari Instagram terhadap kamera itu untuk melihat kita. Misalnya gitu ya. Jadi fitur-fitur yang nggak perlu dimatiin. Kemudian sadari bahwa setiap hal yang kita lakukan di sosial media, walaupun hanya sekedar nge-like, itu adalah rekam jejak digital kita. Yang bisa jadi sesuatu yang kemudian di-profiling. Kalau kita di-profiling, berdasarkan cara kita menggunakan sosial media, nge-like, komen, apa segala macam, maka kita sebenarnya rentan untuk jadi korban micro-targeting. Micro-targeting itu misalnya gini, misalnya anggaplah kita lagi mau pemilu nih, saya nge-like kandidat A gitu ya, maka yang punya data tentang saya, dia akan berpikir, oh si Anita ini, dia sukanya A, padahal kan kita lagi mau dia supaya mendukung B. Kalau gitu mari jejali fitnya Anit ini dengan hal-hal yang positif mengenai B dan hal-hal yang negatif mengenai A, walaupun hoax pun nggak apa-apa. Itu yang kemudian masuk ke saya. Informasinya. Oke. Jadi perhatiin itu sih sebenarnya 3 hal itu aja. Nah, selalu yang jadi rame soal negara, pemerintah. Saya sering kali melihat negara menikmati dalam chaotic pikiran dan perasaan yang tapi seneng ngeluh. Apa? Menikmati tapi seneng ngeluh. Iya, seneng. Nungguin bahkan. Jadi si pemerintah juga menikmati, tapi juga pemerintah kan punya fungsi atau kewajiban untuk meregulasi dan bertindak. Nah tadi tuh yang jadi tindakan tuh dipidanain, ujung-ujungnya kan ke negara juga, gitu. Jadi sebenarnya posisi negara pemerintah agak-agak goyang dangdut juga ya, kesana kemari ya. Tergantunglah kebutuhannya apa ya. Maksudnya gimana tuh? Karena gini, ini polarisasi gila-gilaan banget nih, bikin kita sangat nggak sehat sebenarnya ruang digitalnya. Demokrasi udah ke laut gitu, gara-gara semuanya tidak lagi menggunakan diskursus, tapi mentinginnya pokoknya main hajar-hajaran. Terus mudah banget menggunakan fitnah dan segala macam, dan berbagai macam computational propaganda strategi tadi. Itu kadang-kadang menguntungkan buat pemerintah, kadang-kadang juga tentu membawa ekses gitu. Makanya sering akhirnya pemerintah misalnya komplain mengenai kami itu selalu dihujat-hujat dan segala macam. Ya sering tuh kayak gitu tuh. Ya kan, ngeluh terus kan bagian itu gitu. Padahal nggak mau ngelihat lah. Bukannya situ yang dulu juga ngebantuin supaya polarisasi ini terjadi. Ya kan nyebelin ya. Gitu. Nah, ya itu sih sebenarnya. Tapi di banyak hal. Ya nyebelin tapi gimana nih? Di banyak hal kalau terkait kebijakan publik itu pun juga masih sering kepake gitu, masih sering menguntungkan posisinya. Nggak tahu pemerintah, nggak tahu kelompok-kelompok tertentu di dalam pemerintah, tapi pasti ada yang diuntungkan. Kayak sekarang nih ada kebijakan Kominfo, Pak siapa nih, Joni Plate dan beberapa yang lain setuju dan meminta si perusahaan atau penyedia aplikasi untuk kasih data. Itu solusi nggak sih buat masalah, atau buat Mbak Anita itu bukan solusi dari hal yang gue diskusiin tadi, tapi itu memang juga penting, atau gimana? Nah itu trikinya sih sebenarnya ya. Sementara kita belum punya undang-undang perlindungan data pribadi. Iya, belum keluar. Nah, itu ya sebenarnya paling trikinya memang gitu. Posisi-posisi yang kayaknya kita harus
berpikir slippery slope lah gitu ya. Kalau misalnya diambil, dampaknya apa? Mungkin bisa jauh lebih buruk. Tapi kalau nggak diambil, sekarang kondisinya kayak gini. Kalau misalnya ngomongin mengenai data, kan sebenarnya yang perlu ditanyain itu adalah pengumpul, pengagregator data, dan kemudian penyimpan data itu sebenarnya ininya apa gitu, konsekuensinya apa, dan apakah selama ini punya kredibilitas dalam penjagaannya. Ini kan hal yang baru semua ini. Betul kan? Gitu. Kalau misalnya kalau aku terus terang aja, aku ngerasa nggak suka dataku dipegang oleh pihak-pihak yang aku nggak izinin gitu misalnya ya. Walaupun sebagian besar orang Indonesia belum ngeh mengenai data itu. Aku nggak suka misalnya, terutama misalnya data kesehatanku gitu, terus kemudian diminta oleh itu pihak sensitif gitu, diminta dikumpulkan hanya gara-gara undang-undang mensyaratkan itu gitu, atau peraturan pemerintah mensyaratkan itu. Aku nggak mau. Itu peraturan yang sebenarnya nggak dikonsultasikan kan ke kita nggak ditanyain setuju atau enggak. Betul. Gitu. Kalau misalnya kemudian masyarakatnya setuju, ada proses yang bisa memastikan ini boleh diambil oleh kementerian apa atau agensi apa, tapi data per orangnya itu dimintai konsen dulu, saya nggak keberatan gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada proses itu, ya jadinya pemaksaan sebenarnya. Dan juga kalau nanti misalnya ada pelanggaran yang mengakibatkan kerugian atau luka pada orang pemilik data, harus disediakan mekanisme pemulihannya kan? Betul. Sementara di Indonesia pelanggaran hak itu cuma butuh 2 menit, menuntut keadilan 20 tahun. Betul. Plus, anggap lagi nih, yang menarik tuh dengan peraturan-peraturan dan undang-undang ini ya, terutama kelompok-kelompok terpolarisasi itu mereka nggak sadar bahwa kalau ada perubahan peraturan dan undang-undang, mereka berpikirnya, ngelihatnya adalah karena, tapi kan pemerintahnya ini orang baik. Iya, gitu. Ya, oke lah. Kita bisa percaya. Beliau itu kan nggak pernah punya niatan agenda mengkayakan diri sendiri dan segala macam. Betul. Jokowinya. Yang di asisten 3, sekretarisnya. Nah, itu terus tetangganya, nah itu. Dan pertanyaannya adalah ketika Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden, lalu apa? Iya. Apakah kita bisa percaya sama penerusnya? Nah, yang jangka panjang itu kan nggak pernah dipikirin atau nggak mau ngelihat ke situ. Ini yang membuat aku nyeseknya minta ampun adalah karena di berbagai macam keributan mengenai undang-undang, proses pembuatan undang-undang, kelompok-kelompok terpolarisasi ini benar-benar ngelihatnya cuma dari dikotomis banget. Iya, memang emosional doang. Pro pemerintah atau anti pemerintah. Kasus Papua pro NKRI atau pro separatis, cuma itu pilihannya. Nggak ada misalnya pilihan untuk ayo kita lihat bareng-bareng apa yang terjadi di Papua. Kenapa sih mereka sebetulnya gitu, sih ya kalau pro pemerintah sama anti pemerintah itu sebetulnya sesuatu yang wajar bahkan harus. Betul. Tetapi cara membahasnya itu yang kita kangen di 20 tahun lalu, betul. 30 tahun lalu. Betul. Ini hari kok jadi urusan piring pecah rumah sebelah. Ya kan yang salah misalnya kenapa soalnya gara-gara si Sandiaga Uno gabung sama si itu. Jadi nyambungnya kan jadi alasan-alasan privat, psikologis, personal, campur aduk sama persoalan-persoalan publik yang menurut saya nggak relevan. Betul. Akhirnya jadi dua kelompok ini antara yang satu itu menggunakan berbagai macam keributan kebijakan publik untuk alat ngehantem pemerintah ya. Satu kelompok kan gitu. Satu kelompok lagi pokoknya tutup mata, nggak peduli sama semua apapun, semua yang dikeluarin pemerintah bagus dan harus kita gaungkan kebagusannya gitu. Tapi nggak bisa sama sekali diajakin untuk ngomongin, ayo dong kita lihat proses pemilihan capim KPK-nya kayak gimana. Iya. Proses pembuatan RUU KPK, revisi KPK kayak gimana. Proses pembuatan Omnibus Law gimana. Iya. Substansinya, ayo lihat konsekuensi dari undang-undang ini berlaku apa, itu nggak mau. Gitu. Nggak mau. Dia ngeliat yang cuma sekedar 3 baris, 4 baris. Betul. Karena nggak bisa, karena itu berlawanan dengan narasi kelompoknya. Gitu. Kabar baiknya tapi ini udah mulai bergeser dikit nih. Oke. Masih terkait sama sosmed nih. Masih terkait sama sosmed dan polarisasi. Jadi si polarisasi ini kan kalau dulu kita ngomonginnya anti pemerintah dan pro pemerintah, tapi cebong kadrun. Kira-kira begitulah. Cebong kadrun ya, iya. Cebong kadrun. Itu salah satu contoh dehumanisasi tuh. Cebong kadrun itu kan dehumanisasi. Tapi mulai ada
penggerogotan sebenarnya dari salah satu kelompok ini, karena mulai ngelihat kok kebijakannya begini ya gitu. Mulai ada makin banyak orang yang bertanya-tanya. Kelompok-kelompok LSM, CSO yang fokusnya adalah pada isu gitu, itu mulai dilihat sama mereka. Gitu, mulai ya. Jadi mereka mulai mempertanyakan lagi stand mereka, mulai mempertanyakan selama ini jangan-jangan gue dikibulin, gue dimanfaatin. Dan nyari gitu. referensi-referensi lain. Betul. Jadi udah mulai ada pergeseran sedikit, belum banyak tapi lumayan. Awalan. Oke. Gitu. Nah sekarang gini, kalau misalnya soal ini nih, anak muda, terus terang aja yang nonton YouTube kita ini range-nya 20 ke atas sampai 35 mayoritas. Di sosmed saya perhatiin juga begitu. Anak muda jumlahnya lagi banyak, ya kan. Nah ada nggak sih keberbahayaan tertentu yang Mbak Anita lihat terhadap anak muda dan sosmed ini, atau sebenarnya mereka jauh lebih signifikan yang mempengaruhi sosmed itu? Misalnya pekerja-pekerja visual, kan anak muda semua. Saya jarang ketemu kakek-kakek umur 55 yang jadi operator Instagramnya siapa itu, kan nggak ada. Anak muda semua kan? Iya benar-benar. Nah. Ade Armando itu nomor berapa ya? Hah? Ade Armando itu nomor berapa? Ade Armando temennya Mbak Anita. Gue pernah ngurusin satu kasus bareng Ade Armando. Iya. Tapi kan dia punya tim, Iya. gitu. Mbak Anita juga punya tim pasti kan? Tim apa? Nggak ada ya, sosmednya sendiri aja ya? Sendiri aja. Saya bukan buzzer atau ngapain punya tim? Enggak, tapi kan Mbak Anita ini bukan buzzer, tapi orang yang enjoy sama punya flow. Flow itu artinya bukan waktu aja ya. Gambarnya, statementnya kelihatan, ini streamnya di situ. Pertanyaan saya tadi apa ya tadi? Soal anak muda. Soal anak muda. Anak muda. Apa pertanyaan soal anak muda nih? Anak muda ini sekarang trennya kayak gimana? Mereka ini memang mereka konsumen kan dari informasi yang hoax atau tidak hoax itu. Tetapi juga ada peran yang positif nggak dari anak muda? Ada banyak sebenarnya. Ya kayak kita lihat lah pada saat Atta Halilintar itu anak muda ya? saya kurang tahu ya. Kalau gitu. Kalau seleb tweet, seleb YouTube gitu, saya kurang tahu, terus terang saja, mohon maaf. Anak muda itu perannya gede banget. Karena justru kayak kita lihat aja pada saat demo besar-besaran revisi KUHP, mereka yang turun paling banyak dari mereka dan buruh gitu kan. Terus kemarin juga di tweetnya tapi juga geng K-pop ya, geng K-pop gitu, itu mereka cepat banget terbangunnya, tergugahnya, walaupun dasarnya adalah emosi berkelompok ya. Gitu. Nah tapi kan ya namanya juga anak muda, kayak kita dulu muda kan masih. Saya masih muda kok. Ya. Apa yang terjadi padamu sehingga penampakannya tidak mudah? Ini agak kebanyakan makan ketimun jadi cepat uban. Ababil kalau istilahnya. Ababil. Jadi kita juga dulu waktu umur segitu, mereka juga labil-labil gitu ya, masih belum ajak gitu mengenai values yang kita pegang. Jadi kita juga jangan kemudian membanding-bandingkan lah, zaman kita dulu begini, zaman mereka dulu gini. Kita dulu hidupnya di masa Orde Baru, dalam represi. Jadi tentu berbeda minim dengan akses informasi. Betul gitu. Jadi tentu beda banget dengan anak-anak muda yang berada dalam kebebasan informasi. Mereka hidupnya. Bangun tidur udah banyak informasi. Betul. Mereka brojol aja langsung pegang gadget kan dari perut. Gitu. Jadi kita nggak bisa bandingin. Mereka punya caranya mereka sendiri. Yang perlu benar-benar ditanamkan kepada anak muda justru adalah ilmu-ilmu tentang demokrasi, ilmu-ilmu tentang HAM, dan ilmu-ilmu tentang pegangan values. Gitu. Itu yang paling penting. Saya ada satu lagi pertanyaan nih, mudah-mudahan nih terakhir nih. Saya suka kadang-kadang begini, ngelihat orang followernya banyak, tiba-tiba dia bicara soal gelas dengan air. Dia kritik gelasnya, dia kritik airnya. Padahal dia hari-hari adalah penenun kain. Itu signifikan nggak sih untuk kita bilang sama orang, kalau lu mau lihat atau mau percaya atau mau mengomentari satu ekspresi, tulisan di Twitter atau gambar di Instagram atau video di TikTok, lihat apakah orang itu memang punya rekam jejak untuk ngomongin. Itu penting ya? Penting. Kalau di hukum tuh kita sebutnya, kalau kita sebutnya legal standing. Iya.
posisinya lu memang punya justifikasi nggak untuk ngomong begitu? Iya, punya kredibilitas nggak? Punya kredibilitas nggak? Itu betul banget sebenarnya. Kan kalau misalnya kita ngomongin informasi, kan kita bisa ngelihatnya ini fakta atau opini, gitu Betul. ya. Kalau fakta itu kita selalu memverifikasinya berdasarkan dia benar atau salah. Iya. Selalu ada sesuatu yang bisa dijadikan bahan untuk memverifikasi kebenarannya. Bener atau Entah- salahnya itu diukur salah satunya dari si subjeknya itu. Enggak, bukan dari subjeknya. Justru, misalnya dari alat ukurnya. Misalnya kalau aku bilang tinggiku 175 cm gitu ya. Itu ada alat ukur yang untuk memverifikasi apakah beneran aku 175. Kalau ternyata aku cuma 160 artinya aku nge-hoax tuh barusan. Oke. Gitu ya. Berarti Iya. salah informasiku. Ada Nah, itu alat lagi minta diangkat jadi komisaris BUMN tuh barangkali. Bismillah komisaris. Bismillah komisaris ya kan. Itu misalnya. Kalau misalnya ada hal-hal yang jauh lebih abstrak gitu atau tidak ada hal-hal yang untuk mengukur, itu biasanya kita menggunakan konsensus para ahli. Gitu. Konsensus terbesar mengenai satu topik, nah itu bisa dijadikan alat verifikasi. Jadi itu untuk fakta. Kalau untuk opini beda lagi. Kalau opini bukan benar atau salah, tapi grounded atau ungrounded. Apa itu maksudnya? Berdasar atau tidak berdasar. I see. Kalau berdasar, maka kita akan melihat apakah memang opininya itu didasari oleh misalnya pendapat-pendapat ahli yang dalam konsensus. Ada hal-hal yang fakta-fakta yang dijadikan dasar. Oke. Gitu. Yang kedua, kalau opini itu selalu ngomongin mengenai apakah orang yang bicara punya otoritas untuk ngomongin itu. Oke. Aku mungkin punya otoritas untuk ngomongin mengenai polarisasi digital gitu karena aku 5 tahun fokus di situ gitu ya. Tapi aku nggak punya otoritas apapun bicara mengenai market crash misalnya. Oke. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya kemudian agak sering blur kalau di sosial media. Kita hanya ngelihat si tulisannya, statementnya, tapi nggak ngelihat apakah orang ini punya otoritas untuk ngomong itu atau tidak. Ini juga penting banget nih dipegang sama teman-teman. Saya pernah ikut satu dialog di satu TV nasional yang cukup terkenal, yang di situ duduk membahas satu topik, tapi di di satu situasi yang kontradiktif satu dengan yang lainnya. Yang satunya menurut saya buzzer, yang satunya lagi profesor bidang ilmu politik gitu misalnya. Terus ngomongin soal situasi politik dan demokrasi. Terus saya bilang, ya gimana cara? Ya saya otomatis mau suka nggak suka dengan posisinya si yang akademisi ini. Ya dia jelas nulis di situ, tampil di seminar dengan topik itu. Sementara si buzzer ini dari teknologi aja, dari tren aja ini baru beberapa tahun belakangan saja. Dan dia lebih terlihat sebagai profesi yang nerima berbagai macam isu diomongin, tapi rekam jejak pada topik politik dan demokrasinya dikit. Gitu. Kayak siapa itu? Saya nggak usah sebut namanya lah. Nanti komentarnya panjang di video ini. Komentarnya panjang. Oke, Mbak kasih Mbak Anita. Orang-orang sekalian, kita berapa menit nih? Udah setengah jam kali ya? 1 jam kurang. 1 jam kurang, tapi banyak banget keywords. Saya curiga, saya sendiri nanti harus perlu melihat video ini 2-3 kali untuk menikmati dan juga menjadikan poin-poinnya Mbak Anita ini sebagai acuan saya untuk hati-hati. Ada banyak banget tadi kita ngobrol berapa puluh menit ke belakang tadi ini. Itu ada macam petunjuk-petunjuk, definisi-definisi yang sebetulnya Anda perlu juga saya mengajak, menganjurkan untuk juga coba cek, paling nggak cek HP Anda deh. Cek HP Anda, apakah aplikasi-aplikasi yang Anda download itu settingannya Anda buka. Kalau Anda terlalu sibuk, pamit sama suami, pamit sama istri, atau pamit sama anak, setengah jam untuk ngecek HP, atau cari orang untuk ngecek, yang ngerti untuk ngecek HP Anda dan sosmed Anda, supaya nggak kebablasan. Kadang-kadang saya suka ngelihat orang suka ngetik ya, tiba-tiba banyak huruf X sama W sama Z. Ini yang gampang-gampang aja gitu. Nah, kalau yang begitu aja bisa terjadi, mudah-mudahan nggak terjadi, tapi bisa juga terjadi agak jumping gara-gara signal. Faktornya banyak di HP. Biasanya kan di HP nih orang main sosmed. Ada faktor signal, faktor teknologinya,
faktor ada jarak antara kita dengan petunjuk-petunjuk di aplikasi, dan ada lagi faktor kitanya sendiri yang emosional, sumbu pendek, pokoknya greges-greges belain kelompok kita sendiri. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Anita, orang yang saya menganggap Mbak Anita ini orang yang cukup dan bukan cukup, sangat profesional, punya knowledge, nggak cuma punya akun, iya kan? Nggak cuma punya HP dan laptop, tapi memang punya knowledge, pengetahuan, dan mempraktekkan, memeriksa beberapa kali kegiatan atau aktivitas-aktivitas di sosial media. Terima kasih banyak buat Mbak Anita. Saya udah bilang kan dari tadi, ini anaknya Gus Dur, lu jangan main-main, ya kan? Nih kalau Gus Dur masih hidup, ya kan, pasti Gus Dur kasih akun sosmednya ke Mbak Anita. Aku pakai kaos ini sengaja. Nah, Gambarnya Gus Dur. Ya kan? Gus Dur belum tentu lolos tes wawasan kebangsaan. Bagi kalian yang muda-muda, saya waktu di umur kalian, saya banyak nikmati Gus Dur. Termasuk sebagai lawyer, saya pernah gugat Gus Dur waktu di Kontras soal konflik sampit, tapi Gus Dur sebagai presiden. Tapi lucunya kita gugat Gus Dur, tapi sebelum atau sesudahnya Gus Dur itu nongkrongnya sama Munir. Padahal yang ngasih kuasa kita Munir. Tapi itulah keterbukaan, itulah pertemanan, itulah transparansi, nguji, dan lain-lain. Jadi no hard feeling, nggak ada yang personal, nggak ada yang seperti sekarang semua dikit-dikit di doxing. Orang-orang, kita akan ketemu lagi di Ngeham Tam berikutnya, ngebahas HAM bersama tamu. Terima kasih Mbak Anita. Sama-sama. Terima kasih, Mbak Anita.